Nah, kita protesnya tuh ketika bola bermain ini kan kadang-kadang ada pemain yang angkat tangan atau misalnya ketika ada handball dia meminta ke wasit. Kita fokus aja bermain, mungkin itu salah satunya membantu para pemain untuk tetap fokus kepada permainan tanpa mengundurkan keputusan wasit. Video Assistant Referee atau VAR merupakan teknologi video yang berfungsi membantu wasit dalam pengambilan maupun peninjauan keputusan. Proyek VAR mulai dicanangkan oleh Federasi Sepak Bola Belanda pada awal tahun 2010. Tujuan hadirnya teknologi ini tak lain untuk membangun wasit menghindari kesalahan-kesalahan yang merugikan tim dalam suatu pertandingan. Setelah melalui berbagai proses uji coba, VAR resmi diperkenalkan pada Juli 2016 di laga persahabatan antara PSV Eindhoven melawan FC Eindhoven. Sedangkan di level internasional, teknologi ini diaplikasikan pada friendly match antara Italia melawan Prancis pada 1 September 2016 lalu. E-League atau Liga Australia jadi liga pertama yang mengadopsi VAR pada tahun 2017 diikuti Major League Soccer atau Liga Amerika. Di Eropa, Bundesliga dan Serie A jadi yang pertama menggunakan VAR, diikuti La Liga dan Ligue 1, kemudian Premier League. Sementara di Indonesia, VAR baru diperkenalkan pada Mei 2024 dalam ajang kompetisi Championship Series Liga 1. Teknologi ini rencananya akan diperkenalkan secara penuh di kompetisi Liga 1 pada musim 2024-2025. Sebenarnya apa sih kegunaan VAR bagi sepak bola Indonesia? Benarkah teknologi ini dapat mengurangi kontroversi serta membantu wasit dalam pengambilan keputusan di dalam lapangan? Untuk itu, kita akan menjawab pertanyaan tersebut secara lengkap. Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Masuknya VAR di Indonesia menandakan keinginan PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Persiapan matang dilakukan PSSI dengan menggandeng wasit untuk menjalani pelatihan VAR dengan didampingi dan diawasi langsung oleh FIFA. VAR resmi digunakan di Indonesia pada final Elite Pro Academy U20 di Stadion Manahan antara Persis Solo melawan Persita Tangerang pada 7 Maret 2024 lalu. Sedangkan di level kompetisi senior, VAR pertama kali diaplikasikan pada laga Bali United melawan Persib Bandung 14 Mei 2024. Dari 8 pertandingan Championship Series, implementasi VAR di Indonesia dilaporkan berjalan lancar. Namun patut diketahui bahwa tak semua keputusan wasit bisa diintervensi oleh VAR. Hanya ada 4 protokol yang bisa direview oleh teknologi tersebut. Jadi pertama itu gol proses baik itu bolanya sudah masuk atau belum, ataupun proses dari golnya tersebut, apakah misalkan ada offside atau pelanggaran gitu, itu gol. Yang kedua itu direct red card, jadi kartu merah langsung, baik itu pelanggaran yang keras, serious foul play atau violent conduct ataupun doxo situasi, itu yang direct red card. Kemudian yang ketiga itu ada penalti or no penalti. Jadi keputusan di area penalti yang menyebabkan apakah itu penalti atau tidak penalti. Kemudian yang keempat itu mistaken identity, kesalahan mengidentifikasi pemain. Misalkan kita memberi kartu ke nomor 4, ternyata setelah dicek VAR pelanggarannya tersebut dilakukan oleh nomor 5. Ya pas ketika memang tidak ada pelanggaran yang dari 4 protokol ini yang bisa diintervensi, memang tidak akan berguna VAR itu gitu kan. Tapi kalau ada salah satu, ini kan yang jelas VAR ini kan bisa intervene ketika ada 4 hal ini mas ya, possible red card, possible penalty atau tidak, possible goal, dan mistaken identity. Kadang-kadang ya dalam 90 menit pun nggak ada penggunaan VAR itu sendiri, tapi setiap kejadian itu pasti VAR checking. Nah jadi kalau presentasinya seperti Piala Dunia, saya melihat ya tidak semua ada penggunaan VAR, ada yang tanpa VAR gitu kan, seperti final Argentina versus France gitu kan. Tampaknya kita tidak melihat VAR itu berguna kan, karena tidak ada. Tapi setiap kejadian, apa yang penalti di Maria itu yang pertama, itu kalau tidak ada VAR mungkin semua bilangnya tidak penalti. Tapi kalau dilihat dengan detailnya itu ada sentuhan kaki kanan dari Di Maria itu yang bisa menyebabkan keseimbangan dan bisa jatuh. Nah itu yang menyebabkan itu penalti, dan itu konfirmasi dari VAR, oke, korek betul. Tapi kalau sepintas semua bilang tidak penalti gitu. Ya seperti itu. Nanti sangat berpengaruh besar kontribusinya. Selain 4 protokol tersebut, kejadian lain di lapangan tidak bisa direview oleh VAR. Bahkan, implementasi VAR ini tak sepenuhnya lepas dari peran wasit yang ada di lapangan. Sesuai namanya, VAR hanya bertugas sebagai asisten wasit.
Adanya VAR tak menghilangkan otoritas wasit sebagai hakim di lapangan berdasarkan law of the game. Ada beberapa keputusan yang subjektif. Subjektif itu ketika kita melihat ke layar, on view review. Namanya on view review. Ketika VR itu, oke, Torik, I recommend you to on view review. Nah, otomatis kita akan pergi ke layar itu. Nah, di situ adalah subjektif kita. Contohnya ketika ada fall, ada namanya faktual. Faktual itu yang tidak perlu ke layar gitu. Kita hanya menunjukkan sinyal bahwa titik begini. Nah, itu faktual udah pasti. Contohnya ketika ada in, out. Contohnya ketika ada pelanggaran di dalam dan di luar. Semua orang juga pasti setuju kalau menunjukkan evidence itu, bukti itu ada bahwa di dalam dan di luar, udah otomatis semua pasti setuju. Nah, namanya fall itu harus menggunakan understanding dan interpretation law of the game juga gitu. Contohnya ketika handball atau misalkan fall gitu. Itu harusnya dipanggil subjektif gitu. Tapi rata-rata kalau udah dipanggil ke VR ini 90% pasti ikut yang VR. Sana sama itu pemahamannya. Mungkin kalau dulu kita selalu bergantung kepada wasit, misalkan contohnya bukan bergantung pada wasit ya, contohnya ketika ada suatu pelanggaran kita protes kepada wasit nih. Nah, kita protesnya itu ketika bola bermain ini kan kadang-kadang ada pemain yang ngangkat tangan atau misalnya ketika ada handball dia meminta ke wasit. Kita fokus saja bermain. Mungkin itu salah satunya membantu para pemain untuk tetap fokus kepada permainan tanpa mengundurkan keputusan wasit. Toh ketika bola keluar pasti akan dicek oleh VR begitu. Kita dituntut untuk fokus karena kita juga walaupun menggunakan VAR, kita ketika bertugas di dalam lapangan, kita menganggap kita tidak menggunakan VAR gitu. Yep. Jadi setelah tetap kita harus mengambil keputusan kalaupun itu penalti ya penalti, tapi kan setelah itu dicek oleh VAR apakah penaltinya itu benar atau tidak. Atau misalkan kita ada kejadian yang menurut kita tidak penalti, setelahnya itu dicek oleh VAR bahwa itu penalti. Nah, VAR akan kasih tahu ke kita, menginformasikan bahwa itu menurut VAR penalti dan kita mengajukan nanti kita konfirmasi apakah itu penalti lagi atau enggak. Tetap keputusannya di wasit gitu. VAR bisa jadi alat untuk membuktikan kualitas wasit Indonesia berdasarkan hasil keputusan yang dibuatnya dalam situasi krusial. Selain wasit, masuknya VAR tak bisa dipungkiri juga akan mempengaruhi kualitas pemain. Pasalnya, para pemain akan merasa lebih terawasi dan harus menunjukkan permainan yang profesional. Dengan begitu, masuknya VAR akan membantu membentuk karakter disiplin dalam diri pemain di Indonesia. Sangat-sangat berkontribusi karena mungkin pemain akan lebih profesional dan tidak akan membuat hal-hal sesuatu yang di luar taktika dari permainan itu sendiri. Contohnya kalau sebelum ada VR mungkin pemain dengan seenaknya bisa menipu wasit atau misalkan melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada seorang pemain lawan gitu. Kalau sekarang kan semua dipantau, jadi mereka mungkin akan lebih profesional. Nah, itu akan terbawa di luar. Akan terbawa ketika pemain itu sendiri bermain di luar negeri begitu. Di luar fungsi VAR terhadap kinerja wasit dan disiplin pemain di lapangan, proses panjang harus ditempuh PSSI untuk menerapkan teknologi VAR di Indonesia. Setelah melalui berbagai pelatihan, adaptasi VAR terbilang berjalan dengan baik. PSSI dan LIB juga terus memberikan pelatihan pada wasit untuk mematangkan persiapan jelang musim kompetisi 2024-2025. Adaptasinya berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui, sekarang kita melakukan kursus juga untuk yang grup yang kedua. Nah, setelah yang pertama di Mega Bendung itu selesai, ini yang kedua. Dan progresnya cukup baik. Untuk adaptasinya juga mungkin kemarin di Championship juga kita sudah smooth lah, aman. Ya, beberapa kondisi yang harus dibenahi adalah ya banyak aspek yang harus dipelajari juga oleh wasit setelah adanya VR ini, karena kita harus ada teknik tersendiri seperti contohnya delay whistle. Delay whistle itu tidak serta-merta ketika ada di area penalti kita harus kalau ada yang small kontak yang tidak jelas jangan dulu ditiup, karena kalau ditiup otomatis mati, VR-nya tidak bisa mengecek. Jadi harus diteruskan dulu terjadi gol baru tiup fluid itu bahwa menandakan ada pelanggaran. Yang kedua contohnya ketika ada offset. Ketika ada offset, wasit asisten itu tidak langsung serta-merta langsung offset gitu. Delay dulu, dia menunggu setelah proses terjadinya serangan itu selesai, ada namanya APP, attacking phase position. Jadi setelah itu selesai baru kita boleh angkat dan tiup fluid begitu. Waktu awal-awal sebelum VAR ya memang ya agak belum paham gitu tentang bagaimana VAR. Cuman setelah ada kelas teori kita dikasih tahu bahwa
ternyata 4 protokol ini yang harus bisa intervensi oleh VAR, jadi terbuka semuanya gitu. Jadi untuk pemahamannya lebih mendalam. Walaupun adaptasi dan implementasi VAR di Championship Series dinilai berhasil, tentunya masih ada beberapa hal yang masih perlu dievaluasi oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi di tanah air. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi ialah waktu wasit saat mereview kejadian, hingga jam terbang para wasit dalam menggunakan VAR itu sendiri. Kalau saya mendapatkan informasi dari instruktur dari referee-nya, VAR-nya, bahwa memang karena pertama mungkin ada beberapa hal catatan kaitan dengan durasi waktu melakukan checking VAR masih dirasa terlalu lama atau mungkin kecepatan dalam mengambil keputusan. Tapi seperti dikatakan oleh Pak Yoshim Ogawa sebagai Vice Chairman Referee Komite kita, bahwa sebetulnya ini hal yang lumrah di Bundesliga aja pemakaian pertama itu penuh dengan beberapa catatan lah. Nah dari situ kita kemarin melakukan coba melakukan refreshment. Wasit VAR yang sudah terlicense kita lakukan refreshment yang sudah bertugas, lalu juga untuk batch 2 karena kan kita baru ada 13 wasit VAR, 22 asisten VAR. Nah, itu juga termasuk yang juga berdasarkan pengalaman secara teori dan juga praktek, harapannya bisa cukup qualified untuk musim depan. Ya, jam terbang juga catatan poin ya, karena secara teori sebetulnya kan 1 tahun para wasit-wasit itu, yang wasit VAR-nya, AVAR-nya, termasuk replay operatornya. Evaluasi ini diharapkan bisa terlihat pada pagelaran Liga 1 musim depan, di mana VAR akan diaplikasikan secara penuh. Pasalnya, kehadiran VAR sebagai teknologi baru di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia jelas akan memunculkan berbagai tantangan, mulai dari segi infrastruktur hingga pemahaman supporter. Ada mungkin challenge dalam hal infrastruktur. Nah, kaitan itu sebetulnya kita punya 15 kit VAR, 3-nya dedicated di stadium, 12-nya akan mobile dengan fan. Dan tentu ini juga sudah menjadi concern kita dari awal. Kita sudah melakukan persiapan sebetulnya. Inspeksi yang kita lakukan di pekan lalu juga untuk memastikan tadi ruang stadion yang mungkin belum ideal. Mengapa belum ideal? Karena sebetulnya stadion yang realnya digunakan itu kan rata-rata masih direnovasi. Jadi harapannya once semua renovasi selesai, itu betul-betul akan mensupport VAR. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana dengan stadion yang sementara alternatif? Nah, itu tentu ada beberapa hal yang menjadi butuh mengcover ya kekurangan, misalnya instalasi kabel, lalu juga bagaimana pencahayaan atau tadi sinyal dan lain-lain ya. Mau tidak mau itu menjadi part yang harus kita penuhi, persiapkan, dan kita harapkan mungkin sampai bulan Desember ya tidak ada masalah dengan kondisi yang ada. Kalau tantangan penggunaan VAR di Indonesia tentu dari penggunaan teknologinya ya, kita paling basic. Harus diakui tidak semua stadion di Indonesia adequate untuk punya sistem VAR gitu ya. Selain itu juga seingat saya wasit Thorik Alkatiri dan juga banyak wasit itu udah sempat latihan VAR di Megamendung, tapi seingat saya juga itu belum semua. Nah, pengetahuan soal VAR ini juga yang memang harus dijelaskan ke publik. Bagaimana penggunaannya, bagaimana itu berpengaruh terhadap keputusan wasit. Kalau ekspektasinya ya bisa berjalan mulus. Tapi kan yang namanya teknologi ada banyak sekali ini ya, kurang lebihnya, terus juga ada banyak sekali, again seperti saya bilang, stadion di Indonesia harus menyesuaikan dengan keberadaan VAR. Saya rasa logistik dan juga penempatan teknologinya yang akan jadi tantangan sih sebenarnya. Tentunya kita berharap berjalan lancar Mas, tidak ada kontroversi dan semua bisa menerima segala keputusan yang wasit ambil ketika sudah melihat layar cross-check kembali kepada layar tersebut, melihat siaran ulang. Ya, untuk penerapan VAR ini ya untuk di Liga 1 tentunya akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas liga kita. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas wasit juga sangat baik itu. Ya ibaratnya semua pemain dari tim, wasit atau stakeholder yang segala terlibat dalam sepak bola Indonesia bisa lebih dewasa dan bisa lebih meningkat untuk kedepannya. Tantangan yang akan dihadapi semua stakeholder Liga 1 mulai dari wasit hingga LIB dan PSSI dalam penerapan VAR akan jadi PR yang wajib diselesaikan sepanjang musim 2024-2025. Akan tetapi, apakah sebenarnya penerapan VAR layak untuk dimaksimalkan di kompetisi Indonesia? Atau justru sebenarnya ada alternatif lain selain VAR yang seharusnya bisa memperbaiki kompetisi sepak bola Indonesia agar menjadi lebih baik? Sebenarnya gini, kalau ada VAR pun tidak mengurangi kontroversi di sepak bola. Betul sisi humanisnya hilang karena abis gol ya udah akan jadi ini, tapi juga hadir kontroversi lain kan. Kalau saya ngerasa
mungkin bukan VAR yang harus ada ya. Kalau bicara teknologi, saya lebih prefer goal line teknologi karena dibanding banyak keputusan yang terjadi itu masalah goal yang udah keluar garis atau belum itu yang sering jadi masalah di Indonesia. Dan saya ngerasa ketimbang teknologi itu yang harus diinvestasikan duluan adalah sumber daya manusianya dulu. Karena ketika kualitas wasitnya sudah baik, setidaknya proper gitu, ditambah teknologi akan semakin baik. Jadi saya rasa sebelum memasukkan teknologi itu justru yang harus dimaksimalkan adalah kualitas wasitnya itu sendiri. Kehadiran teknologi VAR tidak mengubah posisi wasit sebagai hakim dalam pertandingan. Untuk itu, kita sebagai pecinta sepak bola harus bisa memahami manfaat dan implementasi VAR di Indonesia. Saya Ilham, sampai jumpa di sudut sepak bola selanjutnya.